Hai, jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Sebagian besar orang mengeluhkan sulitnya menulis jurnal ilmiah. Padahal kalau kita bisa kenali ciri-cirinya, kita akan mudah menyusunnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri jurnal ilmiah itu? Jurnal ilmiah memiliki ciri yang pertama menggunakan kosakata yang tinggi atau tidak lazim. Jadi misal dalam jurnal kita menggunakan to distinguish, sementara dalam istilah populer kita menggunakan istilah to differentiate. Kemudian to obtain untuk menggantikan to get, to establish untuk menggantikan kata to develop. Dalam contoh, the government exercises the power to ensure the enhancement of crucial sectors. Kata exercises jelas di sini tidak lazim karena mungkin dalam istilah populer kita menggunakan istilah to use, ya. Enhancement ini sebenarnya adalah development atau improvement. Tapi ya seperti inilah ciri wacana ilmiah. Kemudian kata crucial sectors, crucial itu sebenarnya tak lain dari kata very important. Nah, itu salah satu ciri jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah juga ditandai dengan struktur kalimat yang panjang. Jadi bukannya berupa kalimat inti, misal the government denominated the currency. Ya, sebuah kalimat ilmiah yang panjang akan berbunyi the current newly elected Indonesian government has denominated the valid currency. Jadi the government diperluas demikian rupa menjadi the current newly elected Indonesian government. Dalam contoh lain, sebenarnya kalimat bisa sependek the society claims lands. Masyarakat menuntut tanah. Tetapi bisa diperluas masyarakat yang mana? The society in which the project is operating. Ya. Tanah yang mana? Their traditional rights to land. Nah, demikianlah. Ini ciri struktur kalimat ilmiah. Kalimat ilmiah juga ditandai dengan jargon. Apa itu jargon? Jargon adalah istilah yang hanya dikenali di bidang-bidang tertentu saja. Dalam bidang hukum, kita mengenal kata sentence, yang tak lain artinya adalah hukuman. Dalam bidang kedokteran, kita mengenal istilah ambulatory, yang artinya keliling. Di bidang akuntansi, ekonomi, kita mengenal balance, maksudnya saldo. Sementara dalam politik ada administration, untuk arti pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana sih kiatnya menulis jurnal ilmiah? Agar bisa menulis jurnal ilmiah dengan baik, kita harus menguasai kosakata. Kosakata meliputi sinonim, salah satunya. Artinya, saat menulis dibutuhkan keahlian menguasai kata-kata semakna. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang kata-kata yang sama. Sebagai contoh, kata because bisa kita tulis berulang kali dan tentu itu membosankan. Maka kita cari sinonim because. Misal dengan since, dengan for, dan dengan as. Because he wants to be a diplomat, he must be able to speak English fluently, since it is an important international language. For he knows very little about it, he takes an English course, as it is the most effective way to master English. Jadi, supaya dalam kalimat ilmiah yang biasanya memaparkan hubungan sebab akibat, banyak menggunakan kata sebab, kita tidak berulang menggunakan because, maka kata because kita ganti dengan since, dengan for, dan kemudian dengan as. Nah, kosakata lain yang harus kita kuasai saat menulis jurnal ilmiah adalah kemampuan polisemi. Apa itu polisemi? Polisemi adalah kata yang memiliki ragam arti. Jadi polisemi juga sering disebut homonim. Ya, homonim itu sama bunyi. Kalau polisemi itu dilihat dari kesamaan artinya.
Semisal kata since itu bisa berarti sejak, since juga bisa berarti karena, tapi sejak tidak sama dengan karena. Baik, selanjutnya. Menulis yang baik juga menuntut pengetahuan tentang cognates atau kognasi. Kognasi adalah kemiripan bunyi. Nah, kemiripan bunyi tersebut bisa berimplikasi pada kesamaan arti. Nggak ada masalah di situ. Atau sebaliknya, meskipun mirip, sebenarnya punya arti yang jauh berbeda. Nah, ini yang bisa bikin masalah. Apalagi bila kemiripan arti tersebut secara parsial memang memiliki arti yang sama, sementara di sisi lain dia punya arti yang berbeda. Kognasi yang sejati atau true cognates, contohnya radio dalam bahasa Inggris sama dengan radio dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada computer, ada television, ada hotel. Masing-masing setara dengan komputer, televisi, dan hotel. Yang membingungkan tentu adalah kognasi palsu, kognasi semu, false cognates. Royal dalam bahasa Inggris tidak ada hubungannya sama sekali dalam kata royal bahasa Indonesia. Royal artinya ningrat atau kerajaan, sementara royal dalam bahasa Indonesia artinya boros. Family dalam bahasa Inggris itu keluarga inti, tapi dalam bahasa Indonesia family adalah sanak keluarga jauh. Demikian pula dengan kata solar. Solar adalah matahari, surya. Tidak ada hubungannya dengan solar, bahan bakar dalam bahasa Indonesia. Nah, yang tak kalah merepotkannya adalah menggunakan cognates parsial. Kita mengenal kata objektif umumnya adalah apa adanya, objektif. Tapi sebenarnya ada dimensi arti yang lain yang belum kita terapkan. Objektif sebenarnya bisa berarti tujuan. Ketika kita mengenali instruction sebagai perintah, kita telah melewatkan satu arti yang lain, yaitu pengajaran. Itulah sebabnya kita mengenal kata instruktur. Nah, administration kita impor dengan administrasi. Padahal administration juga bisa berarti pemerintahan. Nah, menulis yang baik, ya, kita juga bisa mengasah tata bahasa kita. Yang pertama, nggak apa-apa, ditulis dulu misalkan dengan scientifical guessing. Jadi tebak-tebak tapi ilmiah. Menggunakan kata dengan mengenali bentuk, letak, dan konteksnya. Jadi ketika kita menulis sudah mengenal kata identify, mengidentifikasi, maka kita bisa menganalogi untuk memurnikan, purify, menihilkan, nullify, dan seterusnya. Nah, disitulah pentingnya kita mengenali kata turunan atau derivatif. Ya. Belajar kosakata tidak perlu menghafal 10 deret kata pertama dalam kamus, dicatat, ditempel, dihafal tiap hari, karena itu tidak efektif ya. Biasakan belajar secara berumpun. Jadi kalau kita sudah kenal kata beauty, kecantikan, beautiful, kecantik, beautify, mempercantik, beautician, ahli kecantikan, beautifully, dengan cantiknya, maka itu bisa kita analogi, bisa kita asosiasi nyaris tanpa batas. Ya, kalau kita mengenal beautify, maka kita mengenal identify, kita mengenal specify, kita mengenal modify, dan seterusnya. Kalau kita sudah mengenal kata beautiful, maka kita mengenal colorful, skillful, wonderful, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan beautician? Banyak rujukannya, historian, ahli sejarah, librarian, pustakawan, musician, musisi, dan seterusnya. Nah, tidak kalah pentingnya untuk bisa menulis jurnal, kita juga harus menguasai sintaks. Sintaks adalah bangun kalimat, struktur kalimat. Ketika sebagian besar orang mengeluh sulitnya menyusun kalimat bahasa Inggris,
sebenarnya itu bisa diatasi dengan mengenali 3 prinsip dasar menulis. Yang pertama, struktur kalimat bahasa Inggris haruslah lengkap. Lengkap artinya memiliki subjek dan predikat. Tidak harus pakai objek, apalagi keterangan. Dalam kalimat she sleeps, dia tidur, itu sudah berupa sebuah kalimat. Tidak perlu objek. Syarat yang kedua, kalimat yang baik adalah urut. Ya, jadi kalimat dimulai dari subjek dulu, diikuti oleh predikat. Terus kalau ada diikuti oleh objek, kalau ada diikuti keterangan. Kalau dibalik-balik, nah itu nanti akan kacau seperti kebiasaan kita dalam bertutur bahasa Indonesia. Ketika dengan entengnya kita mengatakan diskon kami berikan kepada 100 pembeli pertama. Kata diskon itu sebenarnya objek, tetapi terlanjur kita posisikan sebagai subjek. Nah, dalam bahasa Inggris tentu akan kacau karena dituntut syarat urut. Maka kita pastikan kalimat dimulai dari subjek kami, predikatnya berikan, objeknya diskon, terus keterangannya kepada 100 pembeli pertama. Jadi bukan diskon kami berikan, tapi kami berikan diskon. Syarat yang ketiga adalah sinkron. Sinkron artinya adalah kesesuaian kata kerja terhadap subjek. Ya, jadi kalau subjeknya mereka membeli itu buy, ya sudah they buy sesuatu. Tapi ketika subjeknya adalah she, maka predikatnya menjadi buys. Itu yang dimaksud dengan sinkronisasi predikat terhadap subjek. Nah, masih ada syarat lagi, si predikat harus menyesuaikan atau sinkron dengan keterangan waktu. Jadi ketika terjadi kemarin, maka predikatnya harus berubah jadi past tense. Ketika baru akan terjadi besok lusa, maka predikatnya menjadi future. Nah, yang terakhir,